103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania, saatnya Nurul masuk di acara Inspirasi dan Mandiri, sesi bincang sehat bersama Rumah Sakit Melati Tangerang. Dan tema kita pagi ini adalah persiapan kehamilan dan melahirkan yang optimal. DFM Mania, untuk lebih jelasnya saat ini sudah hadir di studio bersama Nurul, Dr. Handi Intan, spesialis Obgyn, dokter spesialis kebidanan dan kandungan Rumah Sakit Melati Tangerang. Nurul sapa dulu. Pagi dokter. Selamat pagi. Waduh, sehat dokter? Sehat, terima kasih. Sehat. Dokter, mungkin bisa dijelaskan dulu nih, apa itu kehamilan dan persalinan? Iya, kehamilan itu adalah saat terjadi pembuahan, ada embrio hamil, proses di mana si bayi ini membesar sempurna, lalu saat cukup bulan, nah istilahnya itu term ya, term itu cukup bulan, lalu keluar dari kandungan itu melahirkan. Oke. Nah, jadi dua hal ini memang bisa dan perlu dipersiapkan. Kehamilannya dipersiapkan supaya normal, sehat bayinya, lalu supaya melahirkan dengan normal. Kita berharap lahir normal dong. Iya, benar. Oke, kalau ngomongin kehamilan nih dokter, itu sebenarnya kalau gejala yang normal itu menunjukkan kehamilan itu apa saja sih dok? Yang pertama adalah kalau seorang wanita terlambat haid, ya. Jadi umumnya haid itu cukup teratur, ada polanya. Iya. Nggak mungkin tanggal yang sama, misalkan 5 Juni, 5 Juli, nggak mungkin lah ya. Ada mundur, tapi Iya. kebaca, aku mundur 2-3 hari gitu kan. Nah kalau seorang wanita setelah menikah, kemudian tidak ada kontrasepsi, kemudian dia terlambat haid, mungkin 1-2 minggu mundur, boleh dicoba untuk apakah dia hamil atau tidak gitu kan. Ya, ada alatnya kan test pack itu ya, tes urin kan, itu kan simple gitu kan, jadi pastikan. Nah jadi kalau test pack ini pun juga ada caranya loh, banyak pasien yang nggak tahu ya. Jadi kalau tes urin itu bebas waktunya, mau pagi, siang, malam, masa pagi hamil siang nggak jadi hamil kan, enggak toh gitu kan. Nah, Iya benar-benar. Nah, satu hal waktu seorang melakukan tes positif tidak hamil itu, dia harus perhatikan waktu dia celup itu sticknya ke dalam urin, kan diserap urinnya ya. Iya. Nah kalau hamil itu harus garis yang bawah dulu baru atasnya. Oke. Meskipun yang bawahnya tipis samar, tapi bawah dulu dalam beberapa detik, atasnya biru, itu hamil. Itu hamil. Kalau atas dulu baru bawah itu tidak. Kadang-kadang terkena udara pun dia menjadi positif, namanya false positif, positif palsu. Oke. Jadi orang aku hamil, padahal tidak. Nah jadi kalau tes itu, tes nanya, bu positif bu, iya dok, sampai 5 kali dok. Ibu mau 10 kali pun saya tanya, mana dulu garisnya muncul. Urutannya itu Nah ya dok? itu penting, jadi garis yang harusnya kalau dihamil, garis yang bawah dulu, beberapa detik kemudian atasnya biru, itu hamil. Oke, nah itu Nurul juga baru tahu nih dokter, Ya penting tentang itu. urutan itu. Ya. Terus selain gejala dari misalnya telat haid atau dari itu, ada lagi nggak dok gejala-gejala fisik yang mungkin terlihat gitu? Itu kalau kayak mual, muntah itu subjektif ya. Iya. Subjektif ya. Kadang-kadang ada pasien, saya pernah alami juga, namanya pseudocyesis, yaitu seorang ibu yang kepingin sekali hamil tapi lama nunggu gak jadi begitu kan. Begitu terlambat haid, lalu dia mulai merasa hamil, dia mulai mual, muntah begitu. Ya itu psikis. Jadi, tapi sebenarnya nggak hamil gitu loh. Iya. Jadi kadang-kadang sakit mah pun juga mual kan gitu kan. Iya, Gitu benar. ya. Jadi memang mungkin mostly sebagian besar yang hamil muda cenderung mual, muntah, ngidam lah ya gitu ya. Hiperemesis namanya istilah kami itu. Tapi itu tidak jadi patokan utama. Yang penting objektif. Itu kami menentukan hamil dengan 2 hal. 1, pasiennya dengan tes pack positif dengan cara yang benar. Kedua dengan hasil USG kami, Baik. ultrasonografi. Kita bisa melihat ada kantong kehamilan di dalam kandungannya. Oke, berarti kalau gejala fisik seperti mual itu lebih ke subjektif begitu ya dok? Iya, bisa hamil, bisa enggak juga. Iya, itu tadi ada kata merasa hamil. Iya. Oke dokter. Oh ya dok, ada pasangan yang secara kondisi mungkin belum siap hamil, misalnya aturan dari kantor atau mungkin jarak anak yang masih terlalu dekat begitu ya Iya. dokter. Apakah benar kalau memakai
KB itu membuat kandungan kering sehingga nanti akan susah untuk hamil. Itu bagaimana tanggapan dokter? Nah, ini cukup sering saya terima. Jadi saat konsultasi di poliklinik, mereka tanya. Jadi waktu saya bilang, Bu, ibu kan anaknya masih kecil, KB dulu, gitu kan ya. Langsung reject, tidak mau dok, saya tidak mau, nanti kandungan saya kering harus hamil. Iya. Saya bilang, textbooknya mana Bu, tunjukkan ke saya. Tidak betul seperti itu, ya. Memang kalaupun ada kasus di mana sesuatu pasangan mereka melakukan kontrasepsi, apapun kontrasepsinya ya, Iya. pil kah, suntik kah, kondom kah, atau spiral kah begitu, lalu mereka hentikan kontrasepsinya, terus mereka mau hamil, kemudian terjadi kesulitan hamil, itu saya pastikan bukan dari kontrasepsinya. Banyak hal dapat terjadi, multifaktor. Seperti? Ya, adanya infeksi pada kandungannya, adanya kualitas sperma yang menurun. Kalau si suami ini perokok berat, ya mungkin di awalnya masih oke, spermanya bisa pembuahan hamil kan. Lalu dia setelah itu dia perokoknya makin hebat begitu, itu mengurangi kadar sperma. Berarti bukan karena kontrasepsi, mungkin bisa jadi kualitas sperma yang menurun Itu, tadi kata atau dokter. infeksi kandungan, ya. Jadi tadinya normal sehingga mudah hamil, kemudian dari perubahan gitu loh, ya. Jadi tidak ada kontrasepsi yang membuat kering kandungan. Kering, Iya, itu mitos awam ya. Oke. Dokter, kalau misalnya ada nih pasangan yang ingin hamil, kira-kira ada saran nggak dok? Mungkin dari pola makan. Tadi kan kalau kehamilan itu bisa dipersiapkan begitu ya dok? Iya, jadi hidup sehat lah ya. Ya, untuk kehamilan kan butuh dua pihak, suami dan istri ya. Nah, yang secara umum itu adalah hiduplah sehat, minum air putih yang banyak, itu kurang lebih 2 sampai 2.500 cc per hari ya. Jangan kayak minum sebotol penuh ya, tapi cicil lah dalam satu itu banyak minum. Kenapa? Kalau kita banyak minum, darah kita encer, berputar dan bersirkulasi dengan baik. Beberapa pasien saya yang ada gangguan haidnya nggak lancar, atau bahkan haid kadang berlebihan, saya motivasi banyak minum dan seringkali membaik, jadi normal kembali ya. Kemudian antioksidan, kita hidup di tengah dunia yang polusi berat ya. Di luar itu asap knalpot gitu kan, belum makanan junk food gitu kan, itu juga kurang sehat lah ya. Jadi kita katakanlah kita antisipasi dengan makanan sehat. Apa itu? Sayur dan buah. Banyak ya. Seratnya. Iya, vitaminnya. Kalau makan tumis itu kita sayur kan ditumis gitu ya di rumah ya. Pesan yang di rumah yang tuh jangan sampai matang betul ya, sampai hancur kayak lodo tuh udah gak ada gizinya lagi gitu ya. Jadi kayak sayur, tumis-tumis apa, kacang panjang, brokoli, segala tomat, itu yang masih segar-segar, masih kriuk-kriuk begitu. Kalau buah pun tuh, jangan di jus, di blend seperti itu. Buah segar kita potong buah makan, ya. Bahkan buah itu kita perlu kulit buahnya loh, ya. Apel, mentimun, tomat, itu makan durian jangan dimakan kulitnya ya. Gitu ya. Jadi cuci yang bersih, lalu kita makan dengan kulit. Kenapa? Itu banyak fitoprotein di situ di kulit buah itu, ya. Kadang-kadang orang makan buah di jus, dikasih gula pasir, dikasih susu, dikasih coklat, udah nggak sehat lagi gitu loh. Banyak campurannya. Iya. Jadi minum air putih yang banyak, makan sayur buah sebagai antioksidan, cukup istirahat juga penting sekali. Dan olahraga ya, kita mesti ada tetap spare waktu untuk olahraga. Nah, kalau tubuh kita sehat, maka hormonnya normal, maka semua fungsi tubuh akan kembali normal. Itu sangat mempermudah terjadinya kehamilan. Oke. Kalau misalkan pantangan, ada yang bilang itu kalau misalnya lagi hamil itu nggak boleh deket-deket sama hewan peliharaan, itu gimana dok? Enggak juga, memang dipelajari adanya toksoplasma terutama pada kucing. Ya, tapi ini pun kucing yang katakanlah tidak sehat, kucing liar, stray cat, kucing di jalanan, yang main di tempat-tempat sampah, kotor seperti itu gitu kan. Dan kotoran toksoplasma ini adanya di kotoran kucing. Oh iya gitu, benar. Ya, di dalam kucing. Jadi kalau seseorang memang suka kucing, it's okay. Satu, jaga kebersihan kucingnya. Mungkin jangan main di luar di tempat sampah seperti itu. Kedua, saya tetap menganjurkan kalau orang ini senang kucing, terutama kan wanita ya, mungkin peluk-peluk, belai-belai gitu, it's okay. Tapi jangan pegang kucing kemudian nyemil makanan, nyemot kue lalu makan. Takutnya ada toksoplasma di bulu kucing, lalu kan kita pegang di tangan kita, gitu kan. Lalu kita makan, tetap makan. Toksoplasma bukan dari udara seperti COVID, tidak, tapi dari makan, dari mulut kita.
dari makanan masuk ke lambung itu ke dalam darah ya. Jadi kalau masalah kucing is oke, tapi jagalah kebersihannya, cuci tangan dulu setelah pegang kucing baru kita makan atau yang lain. Benar. Lalu kan ada spot untuk pup kucing gitu kan, itu dibersihkan. Jadi it's okay kan masalah kucing sama kayak binatang, it's okay. Binatang hanya saya pikir hanya kucing yang cukup perlu diperhatikan. Yang lain Karena nggak di masalah. kotorannya itu Di tadi ya, kotorannya ada takutnya toxoplasma. nanti hingga pelalat ke makanan, pindah lah ke Ya, makanan kita. itu aturlah kebersihan tempat kucingnya Mm-mm. dan juga cuci tangan sebelum, setelah pegang kucing cuci tangan dulu yang bersih baru kita makan. Kalau ngomongin soal kehamilan nih dok, kira-kira Baik. berapa berat badan janin yang normal saat masa kehamilan? Sebetulnya relatif ya. Mm-mm. Umumnya pada hamil cukup 9 bulan itu di atas 2,5 kilo umumnya. Umumnya. Iya, Ya. jadi kami menemukan bahwa kalau hamil 37 minggu, kami dokter menghitung pakai minggu. Minggu. Ya, kalau awal kan pakai bulan ya Iya. sebenarnya. Nah, 37 minggu itu saat biasanya 2.500 gram ke atas. Ya. Dan juga hati-hati karena kita orang Asia kan nggak terlalu tinggi badan kita gitu ya. Iya. Kami mengharapkan itu untuk ibu-ibu Asia gitu seperti kita bayinya sekitar 3 kilo pada waktu kelahiran ya. Hamil 9 bulan melahirkan ya 2,9, 3.100, 3.000 itu sering sih normal. Oke, Begitu. jadi Rata-rata ya kami harapkan di bawah 3,5 kilo. Ya, Oke. umumnya bisa. Ada sih yang lain 3,6 masih bisa, tapi kan nggak banyak. Ya, tanda kutip cari aman deh, biar sana yang Iya. normal kan. Jadi kita benar-benar. atur pola makannya supaya beratnya nggak berlebihan, nggak overweight baik ibu maupun janinnya. Supaya pada waktu bersalin itu sekitar 2,9, 3 kilo, 3,1 tuh sangat memungkinkan terlahir normal. Nah itu dia, karena juga tadi postur tubuh orang Asia begitu ya. Iya, kita kan nggak tinggi-tinggi sekali kan ya, Benar. begitu kan. Kalau olahraga nih dok, olahraga Mm-mm. yang aman untuk ibu hamil dan dianjurkan kira-kira apa? Iya. Dok? Olahraga sangat direkomendasikan pada ibu hamil untuk bugar, bukan untuk mulas ya. Karena kadang-kadang ada pasien gini, dok saya olahraga apa dok supaya saya mulas bersalin? Tidak, bu, olahraga nggak memicu mulas gitu kan. Nah, olahraganya jangan yang weight bearing, artinya jangan membebankan tubuh kita. Satu, jalan pagi gitu kan ya. Kedua, senam hamil. Tiga, mungkin yang olahraga lain adalah renang. Itu Renang. bagus. Kenapa? Kan terapung. Kita si ibu menggerakkan tubuhnya, tangan dan kakinya untuk berenang, tapi kan tidak weight bearing, kayak membebankan tubuh kita, Benar. begitu. Jadi tubuhnya bergerak, tapi nggak membebankan tubuh. Itu bagus sekali. Cuman ya ribet aja ya, habis berenang musim mandi, kram dan macam-macam. Tapi Iya. olahraga itu cukup direkomendasikan pada ibu hamil. Renang. Anggap aja olahraga itu healing ya dok ya. Iya, ya juga sih, Refresh. refresh juga. Oke dokter, sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan Sama-sama. waktu. Mudah-mudahan untuk berguna berbagi informasinya. sedikit. Sehat selalu ya dokter. Sama-sama sehat buat semua. Oke, DP Mania demikian inspirasi dan mandiri untuk sesi bincang sehat kita kali ini bersama Dr. Handi Intan, spesialis obgyn, dokter spesialis kebidanan dan kandungan Rumah Sakit Melati Tangerang. Terima kasih banyak untuk DP Mania yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.